Kita dulu pernah dengar cerita, terlepas ini dongeng, mitos, legenda atau kisah-kisah pengantar tidur, terserahlah, yang dikenal dengan zaman Malin Kundang, yang diabadikan orang, apakah itu patung, benar itu patung atau itu dibuat oleh orang, terlepas itu nyata atau tidak, tapi cerita rakyat itu menjadi sesuatu iktibar bahwa Malin Kundang itu, Bapak Ibu, durhaka sama ibunya, tidak sampai menampar, memukul, membunuh. Begitu cerita itu merakyat dan mendunia, menjadi batu karena dikutuk, kan begitu. Sekarang Pak, bukan lagi melawan orang tua dengan tak mengakui ibunya, membunuh. Itu gimana tobatnya itu? Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mesti flashback kepada diri kita. Kenapa anak-anak sekarang begitu? Ada dua kalau saya riset, menurut penelitian saya guru Bapak Ibu. Saya pernah jadi guru 18 tahun. Saya melihat kenapa anak-anak dari SD, SMP itu luar biasa susah membentuk pribadinya. Ada dua penyebab. Penyebab pertama adalah kita sebagai orang tua melahirkan anak itu bukan melahirkan murni seorang anak. Beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan pernah saya sampaikan, beda orang tua sekarang dengan orang tua dulu. Masih ingat Bapak Ibu? Apa beda emak sekarang dengan emak dulu? Hah? Kalau emak, kalau orang tua kita dulu, Bapak Ibu, mengandung, hamil, lahir seorang anak. Kalau sekarang mengandung perempuan, seorang ibu hamil, yang lahir itu bukan anak, raja. Itu bedanya. Apa beda anak dengan raja? Kalau anak yang dilahirkan, anak ikut orang tua. Apa kata orang tua? Anak manut, ikut, patuh, tunduk dan cepat bersegera. Itu anak namanya. Kalau raja bukan. Kalau raja, orang tua yang ikut, orang tua yang patuh, orang tua yang tunduk, orang tua yang manut. Apa kata anak? Itu bedanya. Sekarang kembali kepada kita Bapak Ibu. Anak-anak Bapak di rumah, apakah dia ikut Bapak Ibu atau Bapak Ibu ikut dia? Tak usah dijawab, di dalam hati saja. Sekarang yang ngatur itu anak atau orang tua? Contoh saja Bapak Ibu, contoh saja, mak masak, dah capek mak masak, sudah masak makanan, apa kata anak? Tak mau, maunya Kentucky. Ialah, entar nak ya, mama hidupkan dulu motor, mama cari Kentucky, cari. Yang dimasak tadi tak jadi makan. Kenapa? Raja mau makan. Iya kan? Raja makan. Kalau raja makan, jangan dibantah. Apa kata raja? Siap titah dilaksanakan. Lahirlah dalam keluarga kita. Kalau anak, tidak. Orang tua kita dulu makan nak, tak mau makan. Kalau tak mau makan, dosa makan lagi. Akhirnya makan juga anak. Kalau sekarang tak. Iya kan? Itu contoh kecil tuh. Cikal bakal orang tua akan
dizolimi. Kalau ada dalam rumah tangga begitu Bapak Ibu, siap-siaplah anak kita yang akan menjadi musuh kita. Buka surat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Buka itu. Kata Allah, hai orang beriman, anakmu bisa jadi musuh bagimu. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Dilahirkan seorang raja dan ratu. Anak dijemput sekolah, mak terlambat kerana sibuk ngasuh adik yang paling kecil, sibuk menjemur pakaian, sibuk ngepel rumah dan sebagainya, masak, lambat jemput anak. Ngomel-ngomel anaknya. Ngomel-ngomel anaknya. Papa gimana sih? Mama gimana sih? Capek, nunggu tahu nak capek. Kawan-kawan pulang semua. Akhirnya apa kata maknya? Maaf ya nak. Apa kata papanya? Maaf ya nak. Ya Allah, minta maaf ayah dan ibunya karena terlambat menjemput sang raja dan sang ratu. Tapi herannya Bapak Ibu, itu dibiarkan. Itu dibiarkan. Nggak boleh ada ini. Kalau ada anak ngomong sama ayah tinggi saja besar sedikit, mak wajib membantah. Itu ayahmu, tak boleh tinggi suaramu. Ketika ada anak mengatakan sesuatu perkataan yang agak tinggi kepada ibunya, bapaknya harus menghukum dia. Hukum dia. Nggak boleh kau ngomong, itu ibumu. Tapi kan tidak. Datang anak ngomel-ngomel karena tingkah laku maknya, datang bapaknya. Mama ini gimana sih? Dapat pembelaan sang raja. Ini sepele Bapak Ibu, tapi ini bahaya. Jangan entengkan. Dan inilah yang mengantar ayahnya ke neraka dan mengantar ibunya ke neraka. Lalu timbul anak durhaka, anak pelawan. Jangan salahkan anak. Kita yang salah melahirkan. Kita melahirkan raja, bukan melahirkan anak. Silakan Bapak Ibu feedback kepada diri kita. Anak kita sekarang ini raja atau seorang anak? Jawab masing-masing. Karena sudah sangat menyedihkan sekarang ini. Orientasi kita sekarang Bapak Ibu, orientasinya bukan lagi moral, bukan lagi akhlak, tapi intelektual. Zaman modern sekarang ini, orang tua banyak berorientasi kepada anak-anaknya intelektual, bukan moral. Anaknya disekolahkan di tempat yang bagus, dicari tempat yang bonafit. Supaya apa? Pintar. Bukan jadi anak baik. Nak, aku sekolahkan kau di sini nak, supaya kau jadi anak baik. Nggak ada itu. Coba tanya siapa orang tua yang menyekolahkan anak supaya jadi anak baik. Tidak. Supaya kau pintar nak, supaya kau jadi orang hebat nak, supaya besok masa depanmu terjamin nak. Lahirlah anak-anak pintar. Betul. Memang pintar-pintar anak sekarang, tapi jahat-jahat. Iya kan? Memang pintar-pintar. Sampai anak ngomong ketika sudah SMA, ketika sedih mahasiswa, ketika jadi sarjana, mama tahu apa? Mama sekolah aja tidak. Aku ni sarjana loh mak. Tujuan tercapai. Apa tujuannya? Mencerdaskan anak supaya anak sukses, masa depannya terjamin, tetapi akhlaknya hilang. Bapak Ibu maaf bicara, sekarang ini sekolah pendidikan moral sudah habis, nggak ada lagi. Tanya sama anak SD, ada pendidikan moral? Nggak ada. Tanya sama anak SMP, ada tidak pendidikan moral? Sudah tidak ada. Agama bagaimana? Agama sudah banyak, isinya umum. Memang bidang studinya agama, tapi isinya apa? Umum.
Maka jangan berharap dalam pendidikan yang umum. Berharaplah orang tua yang mendidiknya. Tarbiyatul ula fil baiti, pendidikan pertama anak adalah orang tua. Yang kedua, penyebabnya adalah contoh tidak ada. Di rumah tangga bapak ibu, contoh tak ada. Orang tua kebanyakan tidak memberi contoh. Salah satu contoh, bukan bapak ibu maksud saya, kebanyakan orang. Satu contoh yang saya ulang-ulang juga, maghrib, isya, tidak ada anak di luar rumah. Pastikan itu. Pastikan. Sampai dia SMA, nggak ada itu. Anak SMA itu anak-anak, makanya namanya siswa. Kalau sudah tamat SMA, berarti dia mahasiswa, sudah dewasa dia. Kalau masih anak-anak, itu dibawa kendali orang tua. Orang tua membentuk pribadinya. Gak bisa pak. Oh gini Pak Ustadz, ada yang bilang anak itu jadikan sebagai teman. Ini keliru pak, bapak ibu. Hati-hati. Pakar-pakar pendidikan sekarang sudah merujuk berkiblat ke Amerika. Anak jadikan teman, anak yang mana? Usianya berapa? Anak SD jadikan teman. Makanya manggil mamanya, mama cepatlah ma, teman. Siapa anak yang dijadikan teman? Anak itu bisa jadikan teman betul usia berapa? Ketika sudah dewasa, sudah mahasiswa dia. Kalau masih siswa, dia masih anak-anak, masih dibentuk orang tua yang membentuknya. Tak bisa. SMP, tengoklah sekarang pak, anak berkeliaran malam sampai jam 10 malam belum pulang, jam 12 malam belum pulang. Anak gadis pak, bukan laki-laki saja, anak perempuan. Boleh pak pulang dari masjid ni, tengok berapa banyak anak-anak remaja seusia SMA, SMP, SD berkeliaran. Apakah mereka semua yatim piatu? Lalu kemudian setelah dewasa, nangis orang tua, Pak Ustadz, anak saya tak mau dididik, durhaka kami sama kami. Kok anak disalahkan? Kenapa anak disalahkan? Yang membentuknya siapa? Yang membiarkannya siapa? Contoh tidak ada, keteladanan tidak ada. Dan kebanyakan saya lihat anak-anak yang keluar keliuran malam-malam itu, orang tuanya tak peduli. Terserah dia. Dia dah besar, motor dikasih, dapat kabar tertangkap malam-malam narkoba, tertangkap tawuran kelahi, datang orang tua marah-marah. Kan zaman sekarang pak, zaman tawuran. Sedikit-sedikit tawuran, sedikit-sedikit tawuran. Ngeri sekarang pak. Anak SMP udah begal, udah bisa megang sajam, senjata tajam, udah mengancam ibu-ibu yang pakai tas. Anak SMP pak, nggak takut dia sama emak-emak, sama orang sedang pakai sepeda motor beberapa waktu yang lalu kan, di jalan apa nih, Sungai Batak ini kan, ibu-ibu dibegal sama anak SMA. Coba bayangkan, kemana orang tuanya? Memenangis kita pak nengok anak sekarang ni. Tapi tak disalahkan anak-anak 100%. Kita orang tua di mana saat anak membutuhkan kita? Lahirlah anak-anak durhaka, maka siapa yang durhaka sama orang tua, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Yang ketiga, akalul haram. Imam Ja'far sangat menekankan hati-hati dengan yang kita makan, kita minum, kita pakai, kendaraan yang kita gunakan, fasilitas rumah dan sebagainya. Jangan bercampur dengan yang haram. Rusak ibadah kita. Ada seorang laki-laki berdoa sama Allah, panjang doanya. Rasul di sebelah beliau. Apa kata Rasulullah kepada sahabat yang lain? Bagaimana Allah terima doanya?
Bagaimana Allah kabulkan doanya, bagaimana Allah terima ibadahnya, yang dia makan haram, yang dia minum haram, yang dia pakai haram. Maka semua amalnya tak diterima oleh Allah. Jauhi makanan yang haram. Biarlah hidup apa adanya, tapi halalan thayyibah. Jangan tergoda dengan dunia, jangan terpancing dengan indahnya dunia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, iyyakum wal hasad, innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Beliau mengambil hadis Rasulullah, takuti olehmu sifat pendengki, hasad. Innal hasad, sesungguhnya hasad yakulul hasanat, memakan. Yakulu tu makan, asal katanya akalah, memakan hasanat, semua kebaikan. Solat kebaikan habis dimakannya, sedekah kebaikan dimakannya, berbuat baik dihapuskan semua pahalanya. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api membakar kayu. Hangus, dengki sama orang, tak senang melihat orang bahagia. Tak boleh apa bu? SMS, entah SMS tak WA, nama tak jasa. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau ada dalam hati kita Pak, rasa tak enak orang bahagia, orang naik pangkat, orang naik jabatan, orang semakin maju rezekinya, semakin maju usahanya, ada rasa tak enak, berarti ada amal kita yang dihapus oleh Allah. Bayangkanlah, apabila ada rasa kita tidak senang melihat orang maju, melihat orang sukses, ada hati kita tak senang, maka ada amal kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takuti olehmu hasad, kata Rasul. Iyyakum wal hasad, takutilah, karena habis amal kita, habis semua solat kita. Kita kira kita sampai ke surga, kita sangka amal kita sudah dicatat malaikat, ternyata kosong, habis semua gara-gara penyakit hasad, dengki, iri hati. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, pesan daripada Imam Ja'far As-Shadiq ini jadikan pedoman dalam hidup kita. Hindari 4 ini. Yang pertama tadi apa? Ria, tidak ikhlas, ya, ibadah ikhlas. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Jadi jangan dongkol sama ayah. Ada yang bertanya istri sama saya, Pak Ustaz, bagaimana kalau istri dengan suami dongkol? Anak sama orang tua dongkol, amalnya habis. Istri dongkol sama suami, tidak habis. Membela diri, hadisnya ibu-ibu sebagai tamsilan atau bahasa kiasan, ya, dalam Islam itu ada namanya kiasan. Dengan ayah ibu saja dongkol, amal kita habis, apalagi dengan suami. Karena ketika sudah menikah, hak suami jauh lebih besar daripada orang tua. Jangan dongkol-dongkol sama suami ibu, ya. Nanti kita sambung cerita tu nanti. Dongkol yang bagaimana dan suami yang bagai. Apa bu? Itu pertanyaannya. Besoklah, itu panjang ceritanya bu. Nanti jam 12 selesainya. Dongkol yang bagaimana dan suami yang bagaimana, yang begitu kan? Dan istri yang bagaimana? Ibu-ibu ni tak boleh disalahkan pak, ngamuk dia. Dan yang terakhir adalah jangan memakan harta yang haram dan tidak boleh hasad. Mohon maaf lahir batin. Masuk waktu.